Perkenalkan, nama saya Dini Sekar Pratiwi. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian kontrol panel. Kontrol panel adalah sebuah folder khusus yang berisi alat-alat atau sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya, Anda dapat menyesuaikan mouse, keyboard, printer, menambah atau menghapus perangkat keras atau program, dan juga mengatur tampilan desktop menggunakan skema warna, screensaver, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada fungsi kontrol panel. Fungsi kontrol panel adalah berperan dalam mengatur dan mengawasi atau memonitor penggunaan hardware oleh beberapa software aplikasi dan penggunaannya. Kontrol panel merupakan representasi dari sistem operasi yang berisi fasilitas-fasilitas untuk mengatur fungsi-fungsi pada komputer kita, seperti program aplikasi, hardware, koneksi jaringan, ataupun pengaturan tampilan Windows dan pengaturan akun Windows. Kontrol panel adalah bagian dari Microsoft Windows yang memungkinkan user untuk melihat dan memanipulasi sistem dasar pengaturan dan pengendalian melalui applet, misalnya menambahkan hardware, menambahkan dan menghapus perangkat lunak, mengontrol akun pengguna, dan mengubah pilihan aksesibilitas. Selanjutnya, saya Ridatul Ais. Di sini saya akan menjelaskan cara mengakses kontrol panel. Yang pertama, buka menu Start yang di bawah. Yang kedua, search atau tulis Control Panel. Selanjutnya, kamu akan menemukan Control Panel dan kamu bisa langsung menjalankan Control Panel beserta berbagai fungsi di dalamnya. Selanjutnya, saya Saiman Nur Alifa akan menjelaskan mengenai isi kontrol panel secara umum. Isi kontrol panel secara umum yang pertama yaitu System and Security. Nah, di dalam System and Security ini terdapat beberapa opsi lain, yaitu Security and Maintenance, kedua Windows Defender Firewall, ketiga System, keempat Power Options, kelima File History, keenam Backup and Restore, ketujuh BitLocker Drive Encryption, kedelapan Storage Space, kesembilan Work Folders, dan yang kesepuluh Administrative Tools. Nah, selanjutnya diisi kontrol panel yang kedua, yaitu terdapat menu Network and Internet. Nah, di dalamnya ini terdapat dua opsi lain, yaitu Network and Sharing Center dan Internet Options. Isi dari kontrol panel yang ketiga. Nah, di bagian ini terdapat hardware and sound, yaitu yang di dalamnya ini terdapat opsi-opsi lain, diantaranya device and printers, autoplay, sound, power option, Windows Mobility Center, dan audio. Selanjutnya, diisi dari kontrol panel yang keempat, yaitu bagian programs. Nah, di programs ini terdapat dua opsi, yaitu Programs and Features dan Default Programs. Nah, selanjutnya di bagian User Accounts. Nah, di User Accounts ini terdapat User Accounts, Credential Manager, dan Mail. Lanjut pada bagian Appearance and Personalizations. Nah, di dalamnya terdapat opsi taskbar dan Navigations, Ease of Access Center, File Explorer Options, dan yang terakhir ada menu Fonts. Nah, lanjut pada bagian Clock and Region. Nah, pada bagian Clock and Region ini terdapat dua opsi lain, yaitu Date and Time dan Region. Selanjutnya, isi dari kontrol panel yang terakhir ini ada Ease of Access, yang di dalamnya terdapat dua opsi lain, yaitu Ease of Access Center dan Speech Recognition. Saya Febriani Adhari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi Device Manager. Device Manager merupakan salah satu tools yang ada pada Windows yang fungsinya yang pertama untuk melakukan pengecekan seluruh perangkat yang terhubung pada komputer secara keseluruhan, yang kedua menunjukkan status suatu hardware, yang ketiga menunjukkan informasi detail suatu hardware, keempat mengolah driver hardware,
Kelima, disable and enable hardware. Dan yang keenam, mengidentifikasi konflik antara hardware. Saya Luaresa Lija, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengakses device manager. Yang pertama yaitu buka control panel dengan mengklik menu start, kemudian klik control panel dan klik ikon control panel. Di control panel tersebut, klik kategori hardware dan sound, lalu pilih device manager. Selanjutnya, saya Yunika Salma Pajrina akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi administrative tools. Administrative tools adalah sebuah folder dari control panel yang berisikan tools untuk sistem administrasi dan advanced user. Di dalam folder ini juga terdapat banyak aplikasi, di antaranya adalah computer management, component service, disk cleanup, local security foliage, dan lain-lain. Program administrasi tools yang paling sering digunakan yaitu Defragment and Optimize Drivers. Anda dapat menggunakannya untuk file-file di hard disk Anda. Alat ini untuk memungkinkan untuk memulai proses secara manual. Yang kedua, Disk Cleanup. Untuk menghapus file sementara, log lama, dan menghapus file pembaruan Windows berlebihan. Yang ketiga, ada Print Management, yaitu untuk mengelola printer yang terkait dengan sistem. Yang keempat, ada Windows Memory Diagnostic untuk memeriksa kesalahan pada RAM yang terpasang pada sistem. Yang kelima, ada Service, yaitu untuk mengelola semua layanan sistem yang menjalankan latar belakang. Yang keenam, ada System Configuration, yaitu untuk mengelola proses boot system. Lalu, fungsi dari administrative tool adalah untuk mengkonfigurasi fitur-fitur yang ada dalam sistem operasi tersebut. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengakses administrative tools. Yang pertama, buka control panel. Yang kedua, pilih System and Security. Yang ketiga, pilih menu administrative tool. Selanjutnya, saya Hirni Pujatri Astuti akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi atau program di dalam laptop atau komputer kalian. Yang pertama, kita bisa langsung klik start menu pada bagian pojok kiri bawah. Lalu yang kedua, kita langsung search, mencari aplikasi Microsoft Store. Yang ketiga, kita bisa langsung mencari aplikasi apa yang ingin kita install. Contohnya di sini ada Netflix, kalian bisa langsung ketik aja dan nanti diklik. Lalu untuk yang terakhir, kalian bisa mendownloadnya dengan mengklik tulisan get pada aplikasi ini. Lalu, selanjutnya untuk cara menginstal aplikasi atau program, kita bisa langsung klik start menu di bagian pojok kiri bawah, lalu kita cari control panel, dan bisa kita langsung buka, nanti ada program dan fitur. Lalu selanjutnya kita bisa langsung